Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Taufik dari Klinik Pengobatan Bahasa Alam. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang penyakit liver. Nah, jadi kemarin yang terakhir itu orang sakit liver karena terserang virus hepatitis. Virus hepatitis itu virus yang menyerang liver. Ada hepatitis A, kan kalau di PJTKI disebut hepatitis itu namanya HBsAg. Ketika seseorang terserang virus hepatitis, terus kemudian akut, ini yang lanjutannya ini bisa menimbulkan benjolan. Livernya radang itu biasanya bengkak. Nah, ini bisa menimbulkan bengkak di liver. Kalau tidak beruntung, maka bengkak ini akan mengganjal klep vena di liver. Jadi mengganjal klep vena porta di liver. Akibatnya apa? Klepnya terbuka, darah masuk ke liver, ini disintesa oleh liver, kemudian ini disintesa itu maksudnya dicari patogennya apa, racunnya apa, nanti di penjara di sel-sel liver, terus liver membuat formula untuk menghancurkan racun dan penyakit tersebut. Nah, darah yang masuk setelah disintesa ini semuanya akan dikembalikan ke pembuluh darah lagi. Tetapi ketika klep vena porta ini kok terbuka, maka darah tidak bisa kembali ke aliran darah lagi. Akhirnya apa? Dia terbuang ke sela-sela usus, terbuang ke perut, sela-sela usus. Perutnya semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin sesak. Nah, akhirnya apa? Sampai tidak bisa napas, koma, dan meninggal dunia. Orang kalau sudah perutnya besar, ini masih biasanya memang ini mulai tampak kuning, putih, matanya tampak kuning, lidahnya juga tampak kuning. Kalau giginya tetap putih, kecuali tidak gosok gigi ya, kuning. Itu loh. Nah, gini. Ada dua kasus vena porta ini terbesar. Nah, terganjal atau bengkak ini. Yang pertama tadi karena pembengkakan biasa, yang kedua karena tumor yang mengganjal. Kalau kasusnya ini benjolan ini sudah menjadi tumor, ini berat. Sangat berat. Apalagi kok kanker liver ini lebih berat lagi. Kalau pasien ini perutnya sudah besar, ya kan? Ini jelas makan pun harus ditakar. Kebanyakan makan nggak kuat, kenapa? Karena sesak. Minum pun harus ditakar. Maka jamu ini harus benar-benar kental. Jadi kalau membuat jamu, ini resep orang Jawa kuno untuk orang-orang yang sakit perutnya besar ini biasanya 9 gelas air direbus agak lama biar herbalnya nanti larut semua menjadi 3 gelas seperti itu. Jadi bukan sekedar asal mendidih diminum, enggak, dikentalkan istilahnya. Kalau perlu dari 9 gelas dibuat menjadi 1 gelas atau 2 gelas. Kenapa? Karena dia minumnya ini tidak bisa banyak, padahal dia butuh herbal. Ya kan, butuh konsentrasi herbal yang lebih tinggi untuk apa? Untuk melawan penyakit tersebut. Resep Jawa kuno dan sudah saya praktekkan ke pasien-pasien yang perutnya besar sampai terengah-engah, sampai koma, ya kan. Alhamdulillah bisa sembuh. Ini resepnya. Ini yang pertama temulawak. Diambil yang tua bener, temulawak. Kalau bahasa Jawa namanya empu temulawak.
Ini dicincang 1 genggam, kondisinya basah, ini temulawak jangan kering. Ingat, temulawak yang basah. Kemudian yang kedua itu mengkudu juga basah. Mengkudu ini sudah tua tetapi belum masak, masih keras, tapi sudah tua, sudah hampir masak. Ini juga dicincang. Yang ketiga ini kulit buah mahkota dewa. Diperhatikan, kulit buah mahkota dewa yang kering, harus kering. Jadi kalau buah mahkota dewa itu kan merah-merah, itu ambil kulitnya, dijemur. Diingat, bijinya jangan sampai terikut. Kenapa? Karena biji mahkota dewa itu racun, mengandung sianida. Orangnya nanti malah meninggal dunia. Yang diambil kulitnya saja. Segenggam. 3 herbal ini direbus, harus dikuali tanah, airnya 9 gelas, dikentalkan menjadi 3 gelas, kalau perlu menjadi 2 gelas atau 1 gelas, diminum sehari 3 kali. Minumnya boleh pakai madu, memang sebaiknya pakai madu, madunya agak yang banyak. Kenapa? Karena orang yang sudah perutnya besar ini tidak bisa makan banyak, perlu nutrisi. Nah, madu ini akan menutrisi, madunya yang banyak. Manfaat yang pertama dia menutrisi, manfaat keduanya ini rasanya tidak begitu pahit sehingga bisa masuk herbal tersebut. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan selain minum herbal tersebut, orang yang perutnya sudah besar, ini perutnya sudah lebar karena liver, sakit liver, ini yang terapinya ini tidak bisa dipijit. Kalau luka radang ini malah memperparah livernya. Kenapa? Karena imunitasnya semakin parah. Imunitas yang seharusnya terfokus di liver, sakitnya liver, malah mengobati radang kaki dan sebagainya. Maka yang perutnya besar ini tidak bisa dipijat terinfeksi, tidak bisa. Seperti itu. Terapi yang bisa dilakukan untuk orang yang sakit liver seperti tadi, yang pertama adalah terapi sauna. Kenapa? Karena terapi sauna itu tidak menimbulkan luka, tidak menguras energi. Jadi orang yang livernya, yang perutnya sudah besar ini harus istirahat total. Jangan sampai energinya dihabiskan untuk gerak. Gunakan energi tersebut untuk bertahan hidup, untuk pengobatan. Maka terapi yang bisa dilakukan adalah terapi sauna. Bagaimana dengan terapi bekam? Terapi bekam dihindari dulu sampai dia mulai membaik. Jadi kalau sampai itu bekam seseorang, darahnya kok tampak kuning, berarti dia positif liver. Hentikan bekam itu, jangan terlalu banyak luka. Agar apa? Ya kan, imunitasnya terfokus di liver, bukan tercerai-berai sampai ke untuk mengobati luka-luka bekam. Permasalahannya di situ. Jadi terapinya cukup terapi sauna, ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, boleh memakai terapi getar saraf, bukan terapi refleksi. Terapi getar saraf, terapi KAI boleh, tapi jangan terlalu lama. Yang penting istirahat. Kalau pagi harus berjemur. Kenapa? Karena seorang yang sakit liver ini butuh sinar matahari untuk mengubah vitamin D, provitamin D menjadi vitamin D, dan ini dibutuhkan untuk kesehatan liver. Jadi kalau pagi harus berjemur. Jam berapa berjemurnya? Yang terbaik itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Ingat, jam 6 sampai jam 7 pagi. 1 jam berjemur di bawah matahari. Terus yang selebihnya ini orang itu harus emosionalnya ini harus selalu gembira. Jiwanya harus selalu gembira orang yang sakit liver itu. Kalau dia bersedih, apalagi gundah galuh, ya udah, ya kan, nyawa menjemput. Maka harus diusahakan senang, bergembira. Kalau dia itu ya rindu dengan anaknya harus datangkan. Seperti itu. Kalau dia itu suka mendengarkan sholawat, putarkan sholawat. Jangan diputarkan murotal Al-Quran. Kenapa?
Karena dia sukanya selawat biar hatinya itu gembira. Kalau dia itu suka mendengarkan nasyid, nadom, ya putarkan seperti itu. Ya kan? Sukanya mendengarkan ya kan nasyid, kok diputarkan dangdut, ya cepat stres dia nanti meninggal dunia. Lalu bagaimana kalau dia tuh sukanya dangdut, ya diputarkan lagu dangdut. Cuman dikasih tahu karena ini sudah, mohon maaf, sudah mepet-mepet dengan ajal, kalau tidak hati-hati ajal menjemput, ya kan? Putarkan lagu dangdut, ya kan? Nah, alunan lagu dangdut ini digunakan untuk menguatkan zikir. Jadi dia zikir ya kan mengikuti irama lagu dangdut. Boleh. Bid'ah enggak? Ya enggak, menurut saya enggak. Yang namanya orang di toilet saja itu boleh berzikir, apalagi kok cuman mengikuti irama lagu dangdut. Ya boleh. Ini menurut saya. Kalau menurut Anda ini bid'ah, ya silakan jangan dia lakukan. Ya kan, malah nanti stres ya kan, apalagi kok pasiennya itu menganggap ini bid'ah, ya jangan dilakukan. Yang penting happy, senang. Ini orang yang kondisi perutnya sudah tadi ya, sudah besar, sudah kuning, apalagi darahnya sudah kuning. Nah, bagi tabibnya bagaimana, apa yang harus dilakukan selain terapi-terapi tersebut? Ya mendoakan pasiennya. Seperti itu loh. Urusan kesembuhan itu hak Allah, tapi mendoakan pasien ini ya kan. Misalkan Anda mendoakan kesembuhan untuk pasien dan pasiennya kok tidak sembuh, ya kesembuhan itu diganti oleh Allah menjadi apa? Menjadi pengampunan. Insya Allah seperti itu. Kenapa? Karena Allah memberikan sakit ini dalam rangka mengampuni dosa seseorang. Kalau kita doakan kesembuhannya ya kan, jadi kita itu sama dengan doakan ampunan untuknya. Insya Allah seperti itu. Jadi ketika dia tidak sembuh kok tambah sakit, ya kan? Ya semakin diampuni oleh Allah. Seperti itu. Yang ini yang perlu diperhatikan, tabibnya harus mendoakan pasien. Bisa memakai bedah aura, transfer energi, bedah aura non kodam versi bahasa alam. Lalu pasiennya bagaimana? Ya tadi usahakan dengan relaks, dengan nyantai, dengan senang, tenangkan hati, ya kan? Sukanya lagu dangdut, putarkan dangdut sambil berzikir. Insya Allah seperti itu. Nah, ini konsep pengobatan, ya kan? Seseorang yang sakit perutnya besar karena liver tadi, karena benjolan yang ada di liver. Yang kedua karena benjolan tersebut bisa jadi karena hanya radang, yang kedua bisa jadi karena tumor. Jamunya sama. Insya Allah seperti itu. Nah, bagaimana agar lebih bagus lagi bagi pasien ini, agar lebih cepat lagi ya kan? Ini agar lebih cepat lagi ini untuk pasien. Ini jamu tadi kan sudah diminum, pasien kan tetap minum air putih. Nah, air putih ini diganti, semua apapun yang diminum itu adalah air destilasi sauna. Air destilasi sauna. Maka ketika pasien ini sauna, ini untuk para tabib bahasa alam, air destilasinya harus diambil. Kalau perlu dibuatkan khusus untuk pasien yang sakit liver seperti ini. Apapun yang diminum ini harus air destilasi sauna. Nah, ketika dia sauna, serbuk sauna yang dari bahasa alam ini sifatnya umum, dia kuat, ya kan? Umum tapi kuat. Perlu dispesifikasi untuk orang yang sakit liver. Kalau untuk orang yang sakit liver tambahannya apa? Bisa ditambahi temulawak, pace, bisa seperti itu. Tapi jangan ditambahi kulit buah mahkota dewa. Jadi cukup temulawak dan pace. Insya Allah seperti itu.
Semoga yang saya sampaikan ini bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk saya, untuk Anda semua, dan untuk semua pasien Anda, untuk pasien-pasien bahasa alam, ya termasuk untuk pasien saya. Terima kasih. Saya dari Loloan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, ya kan, mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.